Yang baru masuk Instagram langsung komen aja semangat. Yang baru nonton live-nya langsung komen semangat. Biar tertular semangatnya juga. Oke, malam ini insya Allah saya bakal ngobrol lebih dalam. Agak malam sih, tapi justru makin malam tuh makin seru kan. Saya bakal ngobrol sama salah satu rekan dan mitra saya dari Jawa Timur. Salah satu rising star, salah satu top leader, salah satu panutan lah ya, yang buat saya pribadi ini ceritanya cukup inspiratif. Dulunya mahasiswa, sekarang menjadi seorang womanpreneur. Ya, dan ini saya benar-benar sama sosok ini sevisi ya, karena saya dulu adalah seorang mahasiswa yang punya visi bagaimana akademis bisa sejalan dengan bisnis. Mungkin tidak arahnya sama, tapi kita bisa berbarengan. Nah, sosok ini yang salah satu di grup saya, di tim saya, yang memang sudah menjalankan, membuktikan bahwa bisa loh akademis berjalan dengan bisnis. Ya, nah di sini ada nggak teman-teman yang nonton malam hari ini yang juga sambil kuliah lagi bangun bisnis? Teman-teman para kuda terbang, kuliah dagang sambil antar barang. Biasanya kan ada kupu-kupu kuliah pulang, ada kura-kura kuliah rapat, ada kucar-kucar kuliah sambil pacaran. Tapi kalau kita kuda terbang, kuliah dagang antar barang. Ada nggak di sini teman-teman yang sama juga yang nonton malam hari ini, uh, sama ya, sambil kuliah juga bangun bisnis. Ini kalau sama ya, nanti sebentar lagi saya bakal add orangnya, kita bakal ngobrol banyak karena kebetulan banget ini momennya lagi hot-hotnya. Beliau baru pulang dari Tanah Suci dan masya Allah banget, berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah umroh juga bareng kedua orang tuanya. Wah, istimewa banget ya. Saya pikir ini impian banyak anak muda sih, pengen bisa ke Tanah Suci bareng orang tua, betul nggak? Nah, ini kebetulan lagi hototnya. Nanti saya pengen tanya bagaimana kesan-kesannya. Kita pengen tahu bagaimana feel-nya. Jadi bagi teman-teman yang juga punya impian yang sama, bisa dapat feel-nya, bisa ngerasain ya. Dan boleh nanti yang punya pertanyaan sama sosok yang akan saya masukkan habis ini. Nah, langsung tulis aja di kolom apa nih? Pertanyaan ini ya, ada question. Tadi sudah banyak sih ya dari story itu kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan ya, dari apa aja nih, gas terus sampai impian tercapai nggak ada keluhan. Wah, ini kok bukan pertanyaan ini ya, malah nyuruh semangat dia nih. Oke, ya tanpa berlama-lama nih, sepertinya sudah cukup rame yang nonton ya. Biar nggak kemalaman, kita langsung add aja orangnya nih. Oke, mana? Ferry Noviana, Ferry Noviana, Ferry Noviana, kita undang masuk. Wow, akhirnya masuk juga nih Bu Ferry Noviana. Halo, welcome Bu. Oh, upline dan semuanya. Waduh. Halo, halo. Tadi suara saya tes tes. Suara saya kedengeran nggak, Ap? Oh, jelas, jelas banget kedengeran. Mantap, mantap. Lagi di mana? Lagi di luar nih? Iya, lagi di luar upline habis jadwal. Terus nggak sempet Wih kalau deh. Oke, oke, oke. Nggak masalah, nggak masalah. Makin makin real tuh makin seru gitu ya. Wah, ini memang kalau hari Minggu itu kita ini kan memang pada sibuk-sibuknya toh. Iya kan, lagi ada event sana sini. Cuman ya sudahlah, mumpung banyak yang lagi free juga, lagi santai juga, makanya kita adain. Tadi ada yang tanya, Pak, kenapa malam banget gitu diadain live-nya? Saya bilang ya suka-suka kita lah, mau jam berapa kan? Iya, menonton nonton, enggak gitu ya. Oke, ini teman-teman ya, salah satu teman obrolan saya malam ini, Bu Ferry Noviana ya dari Jawa Timur, asli Trenggalek, betul kan Mbak ya? Trenggalek kan? ya kali aman. Oke, dari Trenggalek. Nah, cuman ini termasuk kalau di tim saya teman-teman pendatang baru ya. Jadi kalau saya ini kan udah old school lah, maksudnya orang-orang lama gitu, anak-anak 90-an. Jadi otak-otak lama nih. Bu Ferry ini termasuk pendatang baru. Ya, pendatang baru mungkin bisa dikatakan tiga tahun terakhir lah ya berkecimpung di industri kita ya. Nah, cuman sedikit cerita, nanti Bu Ferry akan perkenalan diri juga. Dulu pertama kali saya dengar Bu Ferry itu, Ferry Noviana ini
dulu karena termasuk rising star cepat teman-teman. Jadi di grup saya itu jarang banget orang yang cepat di awal karena kita yang penting apa adanya aja. Tapi Bu Ferry ini hitungan 4 bulan punya omset 150 juta, betul ya? Tembus ya? Ya. 4 bulan 150 juta, terus bulan keempat bonus 14 juta. Gila banget sih, gila itu keren banget sih. Nah, cuman ini yang lagi hotnya nih, yang lagi hot itu kan udah cerita lama. Ini yang lagi hot ini kemarin baru pulang dari Tanah Suci. Ya, Masya Allah ya. Ini aura-aura Madinah sama Mekah masih sampai sini nih, masih kerasa nih. Ke Tanah Suci umroh berapa hari kemarin? 9 hari totalnya di sananya di Madinah. 9 hari ya? Oh, berarti Mekah Madinahnya total 9 hari sama 2 orang tua. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah sama kedua orang tua. Itu gimana pertama kali ngomong sama orang tua, "Ma, Pak, ini kita umroh bersama." Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Oke, jadi langsung cerita aja ya saya gimana. Iya, langsung aja. Sama cerita ke teman-teman semua. Jadi pertama kali mau nawarin itu sebenarnya niat berangkatnya itu cuma sendiri aja nih Abdulnya. Jadi berangkat sendiri karena sendiri dulu lah, nanti kalau misalkan udah ngerasain baru nanti ngajakin orang tua. Terus tiba-tiba jadi tiba-tiba aja, aduh kenapa nggak sekalian aja ya, mumpung pada waktu itu ada orang tuanya Bu Hilda juga berangkat, jadi bisa ada kayak gitu. Nah abis itu saya coba tanya ke orang tua. Awalnya saya belum bilang kalau orang tuanya Bu Hilda berangkat, jadi saya bilang, Pak Bu pengen umroh nggak? Kalau misalkan mau umroh nanti sekalian barengan sama saya kayak gitu. Nanti saya usahain, saya langsung cari, saya urusin paspornya kalau beneran mau. Jadi saya tanya dulu ke orang tua pada waktu itu, kan itu sekitar 3-4 bulanan sebelum berangkat. Jadi masih lama, orang tua mikirnya buat ini dulu, buat itu aja dan lain sebagainya. Terus saya kasih mau umroh atau mau yang lain. Kalau yang lain apa, bebas, mau apa, mau direnov rumahnya kah atau apa. Ternyata orang tua lebih milih untuk direnov dulu aja. Jadi Desember akhir tuh direnov. Itu kan udah lama banget aku tanyanya sebelumnya. Jadi, akhirnya milih buat renov rumah. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus Hamin 2 bulan sebelum berangkat itu masih ragu lagi. Waktu itu mau konsul juga, cuma katanya itu kalau misalkan kata Aplen, kalau misalkan orang tua itu pasti mau kalau disurprisein, kalau ditanyain memang kan sama anaknya kayak gitu. Terus kepikiran abis itu, oh iya juga ya, kenapa saya tanya dulu, kalau saya udah beliin kan pasti berangkat kayak gitu. Nah sampai akhirnya udah saya bulat, akhirnya saya bilang ke emas pada waktu itu karena orang tua lebih nurut sama emas, jadi bilang ke emas kalau misal saya niat buat berangkatin orang tua, berangkatin bapak sama emak buat haji, masya Allah, buat umroh. Terus sampai amin. Abis itu sudah saya daftarin dan alhamdulillahnya kemarin bulan November bulan September alhamdulillahnya berangkat bertiga bareng sama orang tua gitu. Masya Allah, wah alhamdulillah ya. Itu pasti rasanya itu luar biasa ya. Luar biasa itu kemarin ya, sama Hilda, apa orang tuanya Hilda juga ya kemarin ya? Hilda juga ikutan. Orang tuanya Hilda ya. Ya alhamdulillah sih. Itu dreams banget sih bisa ke Tanah Suci sama orang tua ya. Itu udah kayak impian terchecklist, udah luar biasa. Ya, gimana kemarin Pak Oriza nih siap haji. Wah, mantap. Siap haji. Iya. Gimana kemarin selama di Mekah terus Madinah kan sama-sama orang tua ya. Itu kalau dibilang saya kemarin juga Desember kan sama ibu, itu benar-benar perjalanannya itu nambah energi spiritual itu benar-benar luar biasa gitu ya. Nah itu dalam perjalanan banyak kan pasti banyak kayak momen-momen yang wah ini gitu. Apa momen yang buat kamu pribadi itu berkesan banget tuh selama perjalanan umroh kemarin sama ortu tuh? Oh ya, sebenarnya buat yang pengalaman berkesannya itu banyak banget, cuma ada satu yang benar-benar menurut saya berkesan banget. Jadi saya itu jarang banget, bahkan hampir nggak pernah ngelihat bapak ibu itu menangis, entah itu menangis bahagia atau menangis sedih, itu benar-benar nggak pernah sekali, karena orang tua saya benar-benar nutupin banget sama anaknya, entah itu lagi sedih lagi senang, benar-benar nutupin banget. Kan ketika saya kemarin ke checklist mobil dan lain sebagainya, itu beliaunya itu senang, tapi belum sampai yang saya lihat Tanah Suci. Nah pada waktu itu ketika perjalanan umroh pertama yang kita di Mekah, habis itu kan kita ada muterin Ka'bah, dan setelah itu
bener-bener berkesan banget karena pada waktu itu bapak itu bener-bener bilang di depan mata, Dok terima kasih sudah ngajakin bapak sambil bener-bener nangis yang bahagia dan itu bener-bener Allah. melihatnya itu luar biasa banget. Jadi kayak semua pencapaiannya kemarin-kemarin, semua kesakitan ini capek ini bener-bener hilang semua. Ngelihat bapak tuh bener-bener bapak sama ibu bener-bener melihat Ka'bah sambil bilang sambil gandeng bahwa Dok terima kasih sudah ngajakin bapak ibu ke sini kayak gitu karena biasanya saya juga jalan-jalan dan lain sebagainya cuma seneng-seneng tapi pas ya, bener-bener senengnya itu beda banget dan itu bener-bener kesan Benar, yang ya. tidak terlupakan banget sih ya gitu. Wah, Masya Allah, wah gila. Ini kayak jadi impian baru saya juga nih bawa orang tua berdua nih ke Tanah Suci nih. Kemarin saya sama ibu kan berangkat, itu tanya gimana rasanya juga. Wah, maksudnya ya kalau ibu saya sih saya lihat orang tua apa ya? Jadi dreams gitu ya. Oke, menarik, seru nih. Dan ini mungkin bisa jadi kayak apa ya, goal baru ya, karena dulu kan kita sering denger ya kalau orang-orang sukses itu apalagi di industri kita ya, itu kalau anaknya maju di panggung anaknya nonton gitu, anaknya maju di panggung terima reward apa terus orang tuanya nonton kan, itu biasanya kita sering tersugesti gitu ya, sering nonton seperti itu. Tapi ini kayak buat ini kayak gambaran baru ya, iya kan, bisa jadi panggung dan panggungnya tadi diganti tanah suci gitu, yang dimana orang tua juga merasakan, wow, iya. Dan sepertinya memang umroh itu kan bukan suatu hal yang bisa kita katakan mahal ya dalam tanda kutip ya, itu kan terjangkau lah. Apalagi beberapa kemarin kan ada yang bisa nyicil juga kan ya kemarin itu kalau nggak salah tuh. Apalagi kalau dapat orang dalam mungkin bisa lebih murah tuh harusnya tuh. Iya. Iya. Wah, menarik ya umroh ya. Ya, ini semoga teman-teman yang nonton malam hari ini juga nih ya, dengar ceritanya Bu Ferry, udah dapat inspirasinya. Ya, nanti kalau pengen lihat-lihat bagaimana video-videonya, kalau saya kemarin pas umroh itu nggak sempet banyak rekam video. Ya, tapi kalau Bu Ferry ini banyak tuh. Jadi teman-teman pengen afirmasi ke Tanah Suci tuh, wah, lihat langsung aja apa reelsnya itu. Apalagi yang buat yang cewek-cewek ya. Wah, itu oke banget tuh. Menginspirasi banget. Tapi sepertinya video sama Allah tuh agak kurang ya, jarang ya saya lihat ya. Gimana ya karena biasanya pas ibadah itu benar-benar kalau pas sama gandeng orang tua kan benar-benar jagain jadi nggak sempet yang kayak video banyak karena kan ibu udah lumayan berumur juga, udah usianya lumayan tua juga. Terus ada agak sakit juga jadi benar-benar jagain jadi belum sempet banget. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan mungkin next time perjalanan kedua nanti rekamannya banyak tuh. Iya. Oke. Nah ini tadi kita konteksnya tentang umroh dan lain-lain ya. Nah ini kalau kita tarik nih agak jauh gitu ya. Mungkin banyak juga yang belum tahu. Bahkan saya pribadi sebenarnya belum mengerti banyak gitu ya. Maksudnya, saya tahu nih Ferry Noviana dari awal bergabung sampai bisa di titik waktu itu income belasan juta, ambasador, sampai sekarang bronze lion gitu kan. Cuman sebelum itu saya pun sebenarnya mungkin masih simpang siur ya. Gimana sih sosok Ferry Noviana sebelum join di bisnis tuh kayak gimana? Secara singkat gitu, apa nih dulu kayak gimana kehidupannya, teman, lingkungan, pekerjaan atau kuliah seperti apa? Oke, nah sebelum menjalankan bisnis ini itu dulunya kuliah. Jadi kuliah di Politeknik Malang ngambil akuntansi. Karena dulu benar-benar dari kecil itu cita-citanya pengen jadi pegawai bank, kayak gitu. Jadi pengen pegawai bank karena ngelihat aduh cantik-cantik, enak gitu kerjanya cuma nerima uang kayak gitu-gitu. Nah sampai akhirnya kuliahnya juga ngambil jurusan akuntansi di Malang. Dan pada waktu itu benar-benar karena tujuannya setelah selesai kuliah itu benar-benar pengen langsung kerja, itu jadi anak yang ambis banget. Jadi akademik tuh benar-benar sampai dulu tuh pernah bukan niat sombong cuma pada waktu itu saya pun juga heran kenapa dulu bisa kayak gitu. Jadi pernah dapat sertifikat juara satu jurusan karena IPK 4,00. Dan kalau ditanya sekarang emang gimana Bu, dulu saya juga nggak ngerti. Pokoknya dulu bener-bener ambis sekali kayak gitu. Nah sama bener-bener ambis organisasi karena saya mikirnya kalau mau kerja cepat itu berarti harus akademisnya bagus, terus organisasinya harus punya sertifikat yang banyak kayak gitu. Sampai akhirnya udah singkat ceritanya pada waktu itu ketika dapat piagam juara satu sejurusan itu saya langsung mikir ini bisa nggak ya piagam ini tuh benar-benar nganterin saya langsung kerja. Nah saya tanya ke salah satu kakak tingkat saya pada waktu itu, saya tanya mbak dulu kan juga akademisnya bagus, terus habis itu organisasinya juga sangat aktif sekali.
mbaknya bisa langsung dapat pekerjaan enak nggak? Dan beliaunya bilang pada waktu itu nggak semudah itu Fer ternyata buat cari pekerjaan. Koneksi itu perlu. Terus habis itu ya semakin kamu punya kenalan lah tanda kutip ya berarti kamu bakal cepat diterimanya kayak gitu. Nah di situ langsung gitu, bener karena pada waktu itu aduh bapak saya benar-benar petani nyel nih kalau di Jawa Timur ya petani nyel banget. Benar, terus ibu juga sama, jadi nggak ada koneksi yang gimana-gimana, sampai akhirnya saya mulai mikir, kayaknya nggak bisa kalau kayak gini, jadi saya harus mulai cari penghasilan tambahan, apalagi pada waktu itu biaya kuliah banyak, saya anak bidik misi, orang tua nggak bisa ngesuplai biaya, hanya bisanya beras sama aja, dan setelah itu udah mulai mikir-mikir, akhirnya ketemu, alhamdulillahnya singkat cerita ketemu sama bisnis ini, dan pada awal-awal itu bulan pertama, bulan kedua itu nggak mau manut sama arahan mentor saya, gitu. Bulan pertama sama bulan kedua itu diarahin busannya apa, saya masih alasan organisasi. Mungkin banyak juga yang ngalamin juga ya, yang baru ya kan, itu pasti kayak, aduh males ternyata bisnisnya nggak segampang yang diceritain, kayak gitu-gitu udah, aduh ternyata ribet dan lain sebagainya. Cuma pada waktu itu kan saya bilang kira-kira bisa balik modalnya berapa, 3-6 bulan. Nah pada bulan ketiga kok ini uang saya ini ke produk nggak kejual-jual nih gimana, cuma kejual kalau nggak salah 1 box teh kalau nggak salah, saya lupa. Nah saya bilang ke Bu Sania, Bu ini gimana 3 bulan kok saya nggak ada penghasilan sama sekali. Terus beliau bilang, Fer kamu udah ngelakuin apa kok tanya penghasilan. Ya juga ya, perasaan saya alasan terus nih, sampai akhirnya di situ saya bilang ke Bu Sania, oke Bu, berarti saya konsisten, saya komitmen mulai dari sekarang minta tolong dibantu dan diajarin. Nah di situ mulai komitmen, mulai tahu gimana caranya jualan, mulai tahu gimana kejar royal pada waktu itu, meskipun saya nggak tahu royal itu apa, yang penting kata Bu Sania ya udah penting kamu kejar dulu royal. Oh iya, berarti caranya royal gimana, kamu rekrut ya 3 orang silver berapa, 4 juta, oke. Cuma gitu doang. Habis itu ya udah akhirnya fokus dan serius juga, mulai dari situ kejar PBU sampai dengan sekarang juga gitu. Wow ya, tadi dari awal seperti apa sampai di titik ini ya, memang inspiratif banget sih, banget. Nah cuman gini, awal dulu kan udah cerita dia kendala-kendalanya gimana sampai dapat hasil gitu-gitu. Nah buat kamu sendiri, selama ngejalanin bisnis ya sampai detik ini ya, kita tahu kan namanya bisnis tuh pasti naik turun, betul kan? Pasti ada naik turun. Pengalaman pribadi kamu nih, Bu Ferry nih, apa titik yang pernah kamu alamin terendah tuh selama bangun bisnis? Yang menurut kamu ini kayak, aduh ini udah. Kalau awal kan tadi cepet dong, itu kan kalau diceritakan tuh, keren banget nih dari tutut. Iya kan? Nah cuman pasti ada dong titik-titik terendah. Nah kita pasti naik turun pasti ada. Cuman yang menurut kamu nih titik terendah dan gila kok sampai separah ini ya gitu. Itu pas momen kapan tuh? Nah titik terendahnya itu saya ngerasa titik terendah banget itu waktu bintang 7. Jadi naik bintang 7 New Ambassador pada waktu itu. Jadi bulan ini Ambassador baru aja nerima bonus kalau nggak salah ya 15 jutaan pada waktu itu. Habis bulan selanjutnya itu benar-benar tim saya itu muntaber. Jadi mundur tanpa berita hampir semuanya. Jadi benar-benar habis karena ada satu dan lain hal. Jadi benar-benar habisnya itu kalau nggak salah itu cuma sisa Pak Ari sama siapa pada waktu itu dan lainnya Pak Ari beberapa gitu. Jadi di kaki kron 2 kaki kron saya itu benar-benar habis semua. Nah, aduh. Ini baru Ambassador loh, baru tepat pas di lo jeger langsung ya. Jadi benar-benar enggak turun Waduh. Enggak. Jadi langsung benar-benar bulan ini Ambassador, saya ingat banget bulan depan itu hampir semuanya itu muntaber kayak gitu. Awalnya bulan selanjutnya itu mungkin masih mulai error bulan selanjutnya lagi itu benar-benar cut off semua, benar-benar hilang semuanya. Dan di situ saya cerita ke Aplen bahwa Pak Ibu, aduh gimana ya, ini semuanya hilang kayak gitu. Dan ini kemarin padahal barusan Ambassador, padahal baru kayak aduh bangga banget Ambassador dan lain sebagainya. Ternyata setelah cerita di baliknya tiba-tiba hilang semuanya. Nah pada waktu itu akhirnya mulai ngedown lah pasti, karena ya manusia normal juga ngedown pasti. Benar-benar cuma aduh gimana sih kok agak sulit ya, kok gini kok gitu dan lain sebagainya, kayak ngejalanin meskipun mau disuruh presentasi lagi cuma kayak aduh kok nggak ada yang join dan lain sebagainya, sampai di titik dimana pada waktu itu benar-benar ngedownnya juga lumayan lama juga. Dan pada waktu itu saya lupa upline siapa yang bilang, pokoknya upline saya itu bilang kayak gini, Fer kalau misalkan mereka ninggalin kamu itu nggak apa-apa, yang penting kamu buktiin ke mereka bahwa tanpa mereka kamu tuh bisa. Jadi justru jangan karena mereka pergi malah kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu buktiin ke mereka bahwa
karena mereka tuh ninggalin kamu, buktiin bahwa kamu tuh bisa buktiin tanpa mereka kamu tuh bisa jadi orang loh, bisa jadi sesuatu yang luar biasa lagi kayak gitu. Terus sama ada satu perkataan lagi dari upline saya, kayaknya Pak Awan juga pada waktu itu ya. Awan bilang kalau kamu naik dan menjadi racing star itu cuma sekali, ya itu bisa aja keberuntungan. Tapi kalau misalkan kamu udah jatuh dan bangkit berkali-kali, ya berarti kamu memang menjalankan bisnis ini dengan serius dan jago kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekali doang, ya itu namanya bisa jadi itu cuma bejo aja kayak gitu. Nah itu aku benar-benar enggak loh, saya enggak bejo, saya jalanin bisnis ini benar-benar serius kayak gitu. Nah sampai akhirnya mulai presentasi di Malang pada waktu itu di teman-teman sekitar. Cuma karena di kampus pada waktu itu teman-teman dan adik kelas itu udah pada tahu, jadi udah agak negatif lah, ada negatifnya. Benar. Sampai akhirnya saya bilang ke Pak Raffi kalau misalkan ini saya pengen bangun di kota saya aja, jadi saya pengen bangun Trenggalek, dan pada waktu itu Pak Ade juga bangun di Blitar. Nah akhirnya mulai dari situ benar-benar ngerasain berjuangnya yang benar-benar, karena biasanya kan kalau di Malang mungkin jarak tempuhnya cuma ya 15 menit, 20 menit, dan itu benar-benar pada waktu itu sekitar beberapa bulan itu benar-benar dari Malang ke Blitar itu biasanya Rabu Kamis. Nah nanti dari Sabtu Minggunya itu benar-benar PP dari Malang ke Trenggalek, dan itu benar-benar berjalan terus sampai karena bangun juga kan, jadi harus sering-sering ditengokin kayak gitu. Dan itu benar-benar capek banget, bukan juga capek di jalan aja, tapi juga capek juga kan, pasti ada penolakan negatif dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya adalah titik terendah banget, karena benar-benar di jalan itu capek banget. Ada yang pas pada waktu itu pulang kecelakaan juga, sampai benar-benar kehimpit. Dan kecelakaan pun saya cuma bilang kayak, ya Allah, kalau misalkan ini benar-benar proses saya tahu bahwa Engkau itu ngelihat apa yang saya lakuin. Saya nggak diem, ya Allah, saya tahu bisnis saya sekarang lagi turun, tapi saya nggak diem kayak gitu. Saya percaya bahwa Engkau maha baik, Engkau maha kaya, Engkau maha segala-galanya. Nanti saya yakin bahwa Engkau akan mempermudah. Nah pada waktu itu juga sempat kecelakaan juga, sampai sempat dompet, HP jatuh diambil orang juga. Pokoknya banyak pada waktu bisnis turun itu benar-benar hilang semuanya. Jadi HP itu hilang, sedangkan datanya semuanya juga di situ juga. Cuma aduh ya benar-benar kalau inget sekarang tuh kayak waduh. Tapi kalau misalkan ngeinget yang dulu tapi sekarang bisa di titik sekarang, itu tetap kayak bersyukur aja karena udah ngelewatin itu, dan Allah ngasih cobaan itu sekarang ternyata lebih kuat lagi. Jadi kalau misalkan sekarang bisnis agak turun, udah kita persiapan. Karena pada waktu itu saya belajar bahwa kenapa kok pada waktu itu hilangnya semuanya, karena saya cuma fokus sama front 3 orang itu aja, dan saya nggak fokus ke bawah-bawahnya. Jadi cuma fokus ke leader-leadernya aja kayak gitu. Nah sekarang dari itu juga alhamdulillahnya saya belajar bahwa oh ternyata kita itu harus turun juga ke dalam, harus setiap bulannya itu harus tetap nge-front, even kita itu bantu tim kita juga. Jadi, biar kita itu ada backup ketika ada sesuatu yang bermasalah sama leader kita, seperti itu. Benar. Wow, banyak banget ya insight, value-value. Kalau teman-teman dengerin tadi ya dari ceritanya Bu Ferry itu, dari perjuangannya itu, kalau saya bilang wow, itu apa ya? Salah satu pelajaran insight yang benar-benar gila banget ya. Memang harus seperti itu. Memang artinya bisnis sederhana tidak bisa dikerjakan dengan sepele. Tentu harus kerja keras, ada effort, dan selalu memang di balik sebuah ujian sering ada hikmah dan pelajaran. Dan itu menarik ya. Dan untungnya kalau saya bilang tuh udah diajarin di awal. Kalau diajarin di akhir biasa repot juga nih. Oke, Bu Ferry luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman ini Bu Ferry. Ini pertanyaan-pertanyaan seru-seru. Teman kita pilih-pilih aja nih. Okay. Nah, apa? Oh ini nih pertanyaan-pertanyaan cara motivasi. Oh, ini pertanyaannya umum-umum semua nih kayaknya nih. Oke, boleh nih satu pertanyaan nih Bu ya. Nitip pertanyaan Pak nih, cara untuk konsisten dan juga menguatkan impian. Karena tadi dari setiap Bu Ferry itu, wow apa ya, dibilang di awal mungkin ya menyah-menyah gitu ya, tapi akhirnya bisa pang, grup jatuh tapi bisa bangkit lagi. Nah itu pengalaman Bu Ferry sendiri gimana? Bisa konsisten dan kok impiannya bisa begitu kuat gitu. Ya, jadi dulu itu pada awal-awal mungkin impian yang saya pengen capai itu berupa materi banget. Jadi benar-benar kayak pengen beli mobil, pengen beli ini, pengen beli itu gitulah. Nah pada akhirnya ternyata yang membuat saya benar-benar semangat itu bukan impian yang itu kayak gitu. Jadi pada waktu itu saya lupa
ikut dream sharingnya siapa, pokoknya salah satu event ada salah satu dream sharing itu pembicaranya itu mengatakan bahwa impian itu bicarakan impianmu nggak melulu tentang materi, ada loh impian-impian yang justru gerakin kamu bukan materi. Dan ternyata ada salah satu impian saya yaitu saya nggak pengen kembali hidup seperti dulu lagi, karena dulu itu bener-bener sengsara banget. Jadi kayak saya nggak pengen kalau misalkan saya itu enak-enakan aja, zona nyaman lagi, saya nggak pengen kalau hidup saya itu kembali seperti dulu kayak gitu, karena dulu itu benar-benar menurut saya sengsara banget. Bahkan makan aja dulu kalau saya beli lele satu itu buat makan 3 kali kalau di kos, jadi kepalanya sendiri, terus badan sendiri, ekor sendiri, dan itu benar-benar sakit banget. Kalau ngelihat teman-teman beli apa, saya cuma bisa ngeliatin, paling ditawarin doang, kadang dibeli. Aduh, nggak enak banget ngeliatin orang tua yang kalau misalkan setiap ada acara di rumah selalu jadi yang beres-beres, selalu jadi yang di belakang, bukan yang ngobrol-ngobrol di depan. Itu benar-benar sakit banget. Jadi dari situ, dari dulu sampai sekarang kenapa saya tetap jalan bisnis ini, jalanin 7 kebiasaan itu, karena itu saya nggak pengen balik ke posisi saya yang dulu. Jadi saya takut banget, itu kadang saya takut banget kalau aduh nanti kalau misalkan bisnis saya turun, saya nggak ada jaga-jaga sama sekali, saya harus gimana lagi nih, kayak gitu. Minimal kalau misalkan bisnis turun pun, minimal kita sedikit lah ada backup plan-nya dengan kita ya setiap bulan nge-front, setiap hari kita presentasi dan lain-lain kayak gitu. Gitu sih untuk konsisten kuatin impian. Untuk konsisten. Iya, jadi bukan tentang gimana caranya sebenarnya, tapi lebih ke kenapa harus dikerjakan ya yang dikuatin ya. Jadi alasan-alasan terbesarnya tuh di situ. Wow. Ini benar-benar kalau apa ya? Benar-benar satu masukan ya buat teman-teman yang selalu bicara tentang caranya gini, caranya gimana. Sebenarnya itu nggak terlalu penting caranya, itu yang penting mau buat apa kan gitu ya, ke arahnya mau kemana gitu. Nah ini ada pertanyaan, mungkin ini lebih ke teknis ya pertanyaannya Bu ya. Nah ini nih, tadi saya dengar tuh Bu Ferry udah alhamdulillah bisa bantu renovasi rumah awalnya kan, terus bisa berangkat umroh sama orang tua, itu kan biayanya nggak sedikit. Ya kan, dengan dinamika bisnis kita yang naik turun, income naik turun. Nah ini pertanyaan bagus nih kalau buat saya, sistem manajemen uang dengan sederhana biar perputarannya stabil. Nah gimana kalau Bu Ferry, gimana selama ini manajemen keuangannya seperti apa? Jadi dari bonus, pengeluaran. Oke, jadi kalau misalkan saya karena bukan anak yang melankolis banget, jadi sebenarnya benar manajemen keuangannya itu jelek banget kayak gitu. Cuma saya sudah belajar dulu itu pas awal-awal saya itu benar-benar manajemen keuangan itu buruk banget. Jadi saya nggak punya tabungan itu di 1 atau 1,5 tahun pertama kayak gitu. Jadi di 1 tahun pertama itu setiap misalkan saya jualan ada yang beli, itu uang pokoknya itu kadang kepakai. Jadi ada baju bagus tuh beli baju, ada sepatu beli sepatu, pokok intinya kalau ada uang masuk berarti itu uang saya, karena kan nggak pernah pegang uang banyak kan Aplen. Jadi pegang uang kayak aduh OKB nih kayak gitu. Jadi benar-benar aduh orang kayak baru, jadi harus beli semuanya pengen dibeli kayak gitu. Sampai di satu titik di mana saya ingat banget pada waktu itu tuh kok orang-orang yang seperjuangan sama saya itu udah pada beli mobil. Pada waktu itu benar-benar kayak Pak Uman kayak itu kok bisa beli mobil. Nah pada waktu itu saya heran kok orang-orang bisa beli mobil sedangkan tabungan saya itu cuma sekitar cuma mungkin sepertiganya buat beli mobilnya gitu, dapat setirnya aja kali ya kayak gitu. Saya udah mikir kayak kemana sih uangku. Ternyata setelah saya teliti lagi, ternyata mungkin pengeluaran saya itu jauh lebih banyak dari bonus yang masuk, terus habis itu laba yang masuk kayak gitu jauh banget. Nah pada waktu itu akhirnya saya belajar bahwa oke nih, jadi setiap bulan itu saya ada target nabung, sama saya itu ada satu aplikasi namanya Sepran itu kayak satu aplikasi buat nyari keuangan keluar itu berapa, uang yang masuk itu berapa. Jadi benar-benar setiap ada penjualan yang masuk, ada cairan yang masuk, ada member yang gabung, beli produk dan lain sebagainya, itu pun benar-benar tercatat. Dan alhamdulillahnya sekarang sedikit lebih better, tapi saya juga nggak sebaik itu juga, saya masih belajar juga buat manajemen keuangannya. Cuma setiap bulannya biasanya ada target. Jadi mulai dari beberapa bulan terakhir ya, 1 sampai dengan 2 tahun terakhir itu benar-benar kayak ada target tabungan. Jadi per bulan saya wajib nyisihin segini kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum nyampe ya saya harus kejar benar-benar kayak gitu. Itu untuk wow. Itu sebenarnya udah sangat simpel banget ya. Yang penting punya goal finansial, terus memang punya pencatatan pengeluaran sama masukan. Ya itu paling sederhana banget, dan yang paling penting sih kalau saya buat teman-teman yang saat ini mikir manajemen finansial,
ya harus punya pemasukan lebih banyak dulu. Karena kalau income kecil mau diatur-atur tetap kecil. Cukup. Oke, nah ini konteksnya dalam mentoring tim nih. Pertanyaannya menarik. Ya, ini saya pun sampai sekarang masih bener nggak ya, bener nggak ya? Ini kita dapat jawaban dari leader perempuan langsung nih. Buat teman-teman yang cowok, dengarkan baik-baik. Bagi yang wanita, nah, apakah bener udah caranya nih ya? Pertanyaannya gimana cara memberi nasihat kepada cewek dan mengatur downline cewek? Nah, Oke, gimana tuh? pasti ini yang tanya itu pasti ngerasain ada PMS, ada ngerasain downline-nya Ah, PMS. Oh, tiba-tiba nggak mood buat ngerjain jadwal gitu ya. iya. Kalau misalkan sama perempuan itu, kalau misalkan saya sama downline saya itu yang penting dia nyaman dulu sama saya kayak gitu. Jadi biasanya saya tanya tentang masalah-masalah yang mungkin itu bikin dia kayak, oh aku tuh ada loh temen cerita kayak gitu. Biasanya kayak gitu kalau buat yang cewek. Karena ada beberapa downline juga yang misalkan dia ternyata titik lemah impiannya itu misal ada di orang tuanya yang mungkin kurang akur atau gimana kayak gitu. Jadi kita jadi tanya dia sampai akhirnya dengan cara kayak gitu dia nyaman sama saya biasanya sampai akhirnya saya ajakin buat progres itu kita kan akhirnya kita ketemu hot buttonnya di sini jadinya kita bisa cari celah jawaban buat oh ini loh kalau misalkan kamu kayak gini itu harusnya kayak gini kayak gitu jadi bukan lebih kayak ke nohok mereka kayak misalkan apalagi perempuan kan sensitif banget jadi kalau misalkan bilangin itu biasanya tanya dulu kalau dari mereka itu gimana dari segi pemikirannya mereka gimana kalau dari insight-nya mereka itu gimana baru saya mencoba masuk dari jawaban-jawaban mereka dulu jadi saya harus tahu dulu kayak gitu untuk mentoring perempuan-perempuan kayak gitu jadi karena sensitif jadi kita harus lebih sedikit memahami lagi kayak gitu. Oh, oke, ini buat yang leader-leader non perempuan. Ini sebenarnya harus belajar satu skill ya seperti yang dibilang Bu Ferry tadi, jadi pendengar yang baik. Saya ngerti nih buat teman-teman yang laki-laki udah ngedengerin surat cewek, udah ngerti otak tuh makin ngasih solusi aja. Ini ngerti inti masalahnya tuh di sini gitu. Tapi please diem aja. Dengerin aja. Seringkali mereka sudah tahu solusinya, cuman butuh tempat sampah aja. Ya, jadi banyak-banyak mendengarkan. Jadi kalau jadi nggak usah berpikir gimana memberi nasihat kadang kalau sama perempuan karena pemikiran-pemikiran perempuan itu kan kompleks. Kadang lebih ke feel-nya gimana dan seringkali dia udah tahu feel-nya itu arahnya harus kemana. Nah, kecuali konteksnya adalah konsultasi bisnis yang kita by data ya. Nah, kalau udah konsultasi bisnis by data ya kita harus logis gitu. Tapi kalau sekedar cuman konsultasi, menasehati, karena pengalaman saya pribadi yang memang kadang yang ngerusak bisnis bukan masalah bisnisnya, tapi kadang masalah personalnya. Dan itu tugas kita nih sebagai leader-leader juga harus membereskan ya. Oke, makin seru nih obrolannya nih. Mungkin ini udah hampir setengah jam lebih ya. Nah ini biar kita gak ganggu jadwalnya Bu Ferry juga mungkin habis ini. Nah ini ada pertanyaan yang menarik nih Bu Ferry nih sebelum terakhir nih. Wah ini menarik. Ini agak berat sebenarnya ya, tapi sepertinya ini perlu dijawab karena kita nggak bisa menghindari namanya bisnis kan pasti ada yang jatuh, ada yang drop itu nggak usah dipungkiri lah. Semua industri bahkan semua profesi itu pasti akan ada jatuh, ada drop. Nah khususnya di industri kita yang entah grupnya rontok, omsetnya turun, atau mungkin dinamika pasarnya kita nggak jelas seperti apa di era sekarang. Nah, gimana kalau Bu Ferry sendiri ketika bisnis udah jatuh atau mungkin saat ini ada yang bisa lagi jatuh lagi nonton. Nah, kalau personal saran personal dari Bu Ferry buat orang-orang yang saat ini lagi bisnisnya katakanlah jatuh banget gitu. Nah, apa sih yang harus mereka lakukan kira-kira? Oke, jadi kalau misalkan buat yang bisnisnya lagi jatuh, karena sekarang saya membangun juga kayak gitu. Nah, menurut saya yang pertama perlu dilakuin adalah coba aja benar-benar nerapin 7 kebiasaan. Mungkin agak klise ya kedengarannya, maksudnya kayak saya tahu Bu itu dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi benar-benar saya tuh bukan tipe orang yang pintar banget tentang kayak ilmu-ilmu itu saya bukan. Saya cuma sedikit lebih tekun. Saya cuma ngerasa saya tuh tahu saya nggak pintar-pintar banget. Tapi saya tahu kalau misalkan saya sedikit lebih tekun daripada yang lainnya, itu saya pasti bisa naikin bisnis saya lagi. Dan saya pun jatuh di bisnis kan bukan cuma sekali, 2 kali ya, ada beberapa kali kayak gitu. Dan itu
setiap saya pengen naikin bisnis itu biasanya yang saya lakuin itu cuma 2. Jadi benar-benar balik lagi ke 7 kebiasaan. Even kita mikirnya 7 kebiasaan udah aku lakuin dan lain sebagainya, coba di cross check lagi. Benar-benar coba cross check lagi. Entah itu presentasimu itu benar-benar di presentasi yang SPSP yang benar, atau kamu tuh mungkin nggak ada yang join itu karena kamu presentasinya sembarangan orang aja kayak gitu, nggak dilihat dulu. Benar, nggak apa-apa presentasi sembarangan orang, cuma waktu kita mau bangun lagi ya sedikit kita pilih SP-nya. Kalau misalkan emang udah nggak ada lagi ya kita gas semuanya. Pokoknya intinya benar-benar ketika bisnis saya turun, benar-benar yang saya lakuin itu cuma simple aja, benar-benar ngelakuin 7 kebiasaan lagi. Jadi tapi sebelum itu evaluasi. Jadi kemarin bisnisnya jatuh itu karena apa, jadi evaluasi dulu bisnisnya jatuh karena apa. Nah ini dibuat pembelajaran. Nah setelah dibuat pembelajaran, kalau menurut saya nggak ada cara lain selain ngelakuin 7 kebiasaan kayak gitu ya. Itu apa? Udah presentasi lagi, nambah daftar nama lagi. Kenapa kok sekarang mentok? Mungkin daftar namamu tuh itu aja. Yang mau kamu ajakin join itu aja. Yang mau dipresentasi itu aja. Yang mau downline yang di follow up lagi itu aja. Yang nggak bisa kayak gitu. Karena kita susah bangkitin semangat orang kita sendiri aja bangkitin semangat kita susah gitu kan. Apalagi bangkitin semangatnya downline kayak gitu. Jadi mending cari orang baru aja. Karena orang baru ini malah nge-boost downline kita yang udah dia nggak semangat lagi. Jadi benar-benar ketika bisnis saya jatuh pasti benar-benar saya presentasi lagi, benar-benar fight lagi di lapangan, benar-benar nambah daftar nama lagi. Bahkan kemarin saya juga sempat nambah daftar nama itu sampai WA saya keblokir saking kebanyakan ya. Gitu itu benar-benar waduh ini barusan nambah kayak gitu karena pakai aplikasi kan itu kebanyakan sampai akhirnya keblokir juga dari WhatsApp-nya kayak gitu. Dan benar-benar setelah itu benar-benar dicetin lagi. Jadi nggak ada cara, kalau menurut saya nggak ada cara lain selain kamu ngelakuin 7 kebiasaan lagi. Simple memang, tapi nggak banyak orang yang mau ngelakuin benar-benar. Dan satu lagi, kalau misalkan pengen naik lagi ya kamu harus sedikit lebih tekun. Kalau misalkan orang lain ngelakuinnya presentasi mungkin janji temunya 2 hari sekali, ya kamu harus 1 hari minimal ada target 1 orang lah kayak gitu. Nah itu untuk yang teknisnya menurut saya. Nah, mungkin kalau misalkan akan dikonsultasikan lagi ya. Sama kalau misalkan yang kedua itu benar-benar ketika bisnis saya jatuh itu biasanya adalah teguran dari Allah, berarti saya mulai jauh nih sama Allah. Itu adalah yang saya alami. Saya percaya banget ketika bisnis saya jatuh itu pasti ada something yang mungkin biasanya ngelakuin apa ternyata nggak dilakuin, cuma ngelakuin tugas-tugas dasar kayak misalkan sholat dan lain sebagainya, kan itu basic kayak gitu. Jadi kalau bisnis saya jatuh, mendekatkan diri lagi sama Allah dan benar-benar bukan cuma kejar dunianya aja, cuma ya gitu. Mungkin agak klise memang, tapi yang saya lakuin itu. Jadi benar-benar cuma fokus ngelakuin 7 kebiasaannya, sama benar-benar deketin diri lagi sama Allah, berdoa lagi sama Allah. Dan kayak biasanya saya tuh selalu bilang di setiap ketika saya mau presentasi, mau jadwal, itu saya selalu bilang bahwa ya Allah, saya hari ini berjuang lagi, semoga dimudahkan, dan saya percaya bahwa Engkau itu melihat siapa yang benar-benar berjuang. Mungkin sekarang ada yang lebih bagus dari saya, ada yang lebih bisnisnya lebih baik dari saya, tapi saya nggak iri ya Allah, karena saya tahu proses setiap orang itu beda-beda. Jadi setiap jadwal itu benar-benar nekanin di hati. Jadi misalkan nanti ditolak prospek dan lain sebagainya, itu nggak bakal sakit hati lagi, karena udah saya niat di sini itu emang benar-benar berjuang dan ini proses saya kayak gitu. Jadi benar-benar teknisnya yang 7 kebiasaan sama sedikit lebih mendekatkan diri sama Allah, kalau bisa lebih banyak lagi. Tapi jangan fokus ibadah doang, karena berdoa aja kalau misalkan nggak dibarengin sama aksi, nggak dibarengin sama action juga sama aja bohong kayak gitu. Jadi harus dua-duanya balance. Minimal kalau misalkan sholatnya bolong-bolong, jadi nggak bolong-bolong. Minimal kalau nggak pernah baca Al-Waqiah, nah lumayan tuh teman-teman semuanya, Al-Waqiah buat ngelancarin rezeki. Jadi bukan nggak boleh kalau misalkan Al-Waqiah dibaca buat dunia aja, kan kita dapat pahalanya juga dapat dunianya juga gitu. Itu kalau saya. Masya Allah. Tadi benar-benar luar biasa ya. Kalau dari teman-teman lagi jatuh itu, saya tadi pikirnya jawabannya udah kayaknya template nih. Ternyata luas banget wawasannya ya. Dan ini buat teman-teman bener banget ya. Tadi at first you make habit and then the habit makes you. Itu benar-benar kata Zig Ziglar itu benar-benar keren banget. Jadi ketika bis lagi jatuh, kita lagi drop, ya udah mulai disiplinkan diri lagi aja tuh. Kalau di industri kita nih mungkin ada yang nonton juga non distributor di sini. Nah, itu juga kebiasaan itu adalah salah satu kurikulum dari sekolah bis kita One Vision dan Support System. Ya bagi teman-teman yang pengen belajar udah langsung join aja dulu ya. Kalau belum join belum ngerti nanti tuh juga kebiasaannya seperti apa tuh. Dan yang kedua tadi apa? Ada banyak sih, saya tuh nggak bisa ngerangkum deh, pokoknya teman-teman denger aja tadi ya. Dan iya, ini sebenarnya kita mau tutup, cuman seperti itu pas Bu Ferry ngomong tadi saya langsung iya ini kayak perlu ditanyain nih. Ya. Nah, yang pertama nih Bu,
menurut ya dari personal ya, kalau Bu Ferry sendiri kan ini sekarang belum menikah, Ya. baru selesai kuliah, tapi dari awal udah mulai bisnis. Kenapa di era sekarang ya bisnis tuh pilihan, siapa aja mau atau nggak masalah. Bahkan bagi seorang perempuan pun ya mau kerja atau bisnis is oke. Bahkan mau jadi rumah tangga papa. Tapi kenapa? Nah, kalau personal Bu Ferry ini jawaban personal ya. Kenapa seorang perempuan itu harus, khususnya wanita muda ya, harus menjadi seorang pengusaha atau kenapa harus berbisnis? Oke. Kalau dari alasan personal saya kenapa saya harus berbisnis, kenapa saya harus punya penghasilan, karena saya percaya bahwa ketika kamu tuh cuma ngandelin punya ilmu aja, nggak punya penghasilan dan lain sebagainya, oh nanti mungkin memang kita dinafkahi memang. Ketika nanti kita menikah, kita dinafkahi dan lain sebagainya, kita nggak perlu kerja dan lain sebagainya. Tapi satu yang saya, kalau dari saya sendiri adalah perempuan itu yang dilihat itu value-nya. Jadi value-mu itu apa? Gitu. Kalau misalkan kamu cuma sekedar cantik gitu misalkan, laki-laki itu bisa ngebuang kita kapan aja loh, kayak gitu. Dan ketika kamu cuma ngandelin cantik doang, ketika kamu dibuang sama cowok, ya kamu nggak bakal gimana-gimana. Saya tuh ngelihat kayak, kenapa kok ada beberapa yang mereka itu ketika ditinggal sama mungkin cerai dan lain sebagainya itu, akhirnya jadi down banget dan lain sebagainya. Karena mereka itu punya, nggak ada apa ya, kayak nggak ada value-nya yang lain selain dia itu nampakin kecantikannya doang. Kayak cantik perlu, karena zaman sekarang cantik memang diutamakan, tapi untuk mempertahankan katakanlah ya orang yang bervalue juga, kita harus bervalue. Jadi kalau misalkan kita pengen punya cowok yang bervalue, kita pengen punya suami yang nantinya itu punya value juga, ya kita sendiri harus bervalue kayak gitu. Dan minimal satu yang saya pegang adalah saya nggak pengen ngebebanin siapapun. Jadi saya pengen ngeliatin bahwa ini loh, saya tanpa kamu tuh bisa. Jadi kalau misalkan saya tanpa kamu aja udah bahagia, harusnya kalau kamu mau datang ke kehidupan saya, kamu harus nyediain yang lebih oke lagi. Tahu bahwa saya itu berjuang loh untuk kehidupan saya kerja keras itu biar saya itu nyaman, biar saya itu enak. Jadi kalau misalkan kamu datang ke kehidupan saya cuma jadi beban aja, ya sorry, saya nggak bisa. Kalau misalkan kamu di kehidupan saya nambah benefit baru, ya oke, saya terima kayak gitu. Itu yang prinsip yang saya pegang gitu. Wow, deh, high value woman ini saya suka banget nih. Ya banyak, soalnya zaman sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, banyak orang tuh yang udah deh, yang penting dapatnya aja dah. Saya bukan apa, lebih berbalik di kata apa adanya. Ya saya kayak gini harus terima, padahal kan jadi poin yang saya tangkap tadi, kenapa wanita harus berbisnis bukan tentang bisnisnya, tapi tentang value-nya. Ya bagaimana menjadi seorang individu wanita yang punya nilai lebih di luar casingnya doang. Keren banget. Ya, nah kalau buat Putri sendiri, kenapa harus bisnis network marketing? Kenapa harus bisnis dan Nah, kenapa iya. enggak? Kenapa enggak? Oke. Dari pengalaman apa nih? Misalnya dilihat teman-teman yang lain atau pengalaman pribadi. Oh, ini kayaknya apa ya? Ini bernilai banget nih yang saya dapat di industri ini, yang sepertinya nggak ada di industri lain, atau mungkin nggak ada bisnis lain, atau mungkin kita nggak bisa bandingin ya kalau misalnya belum berkecimpung di industri lain. Tapi buat Bu Ferry sesuai pengalaman pribadi. Ya. Apa nilai lebih ya dibanding bonus, income, atau lifestyle yang dapatin apa di industri atau marketing atau multi level marketing ini? Oke, jadi ngejawab Atau tadi apa konteksnya kita persempit lagi deh di bisnis tiens lah gitu dah ya. kenapa atau kenapa harus network marketing kayak gitu kan. Kalau misalkan saya, kenapa saya bilang kenapa enggak adalah saya itu tipe orang yang gampang bosen banget untuk melakukan pekerjaan sama-sama aja. Dan saya tahu bahwa kalau misalkan kita kerja, kita harus berangkat pagi sampai sore dengan yang dikerjain itu aja. Dan saya bisa jadi sasaran bos kayak gitu. Jadi misalkan bosnya yang bad mood, saya nggak bisa balik marah dong, karena kan saya yang digaji. Nah, kalau misalkan di bisnis ini benar-benar kenapa saya sangat bersyukur sekali karena saya menekunin bisnis ini. Kenapa saya bersyukur sekali karena saya menjalankan bisnis ini adalah satu, bahwa saya tuh nggak perlu kerja yang keras-keras banget loh. Maksudnya 4 tahun terakhir ini saya jalanin bisnis itu sekeras apapun saya kerja, paling ya jatuh, paling ya kehujanan, paling parah, paling mental yang diserang kayak gitu. Maksudnya nggak perlu saya tuh harus capek-capek keluar keringat yang banyak, harus kerja dari pagi sampai malam juga yang benar-benar 8 jam, kadang lembur dan lain sebagainya. Maksudnya bisnis yang saya jalankan sekarang, dan apalagi kenapa bisnis network marketing dulu ya. Jadi kenapa network marketing? Karena menurut saya ini bisnis yang simple kayak gitu. Yang paling parah mungkin diujinya itu cuma mental aja kok. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa diujinya,
mental kita itu baja-baja aja. Bahkan mungkin kalau saya dikatain aja sekarang itu cuma kalau kata Pak Hasibuan Kanata itu sampainya itu cuma di pikiran, nggak sampai di hati kayak gitu. Jadi meskipun ada yang nanyain ya cukup sampai pikiran aja, ya udah nggak masukin di hati kayak gitu. Jadi udah yang biasa aja. Dan menurut saya banyak orang yang berhenti, banyak orang yang nggak mau jalan bisnis ini kan cuma takut dikata itu bisnis cari-cari orang, atau misalkan ini bisnis yang gitulah, negatif lah konotasinya. Tapi kalau menurut saya cari-cari orang ya nggak apa-apa, yang penting penghasilan kita lumayan oke kan, dan kita nggak capek-capek banget. Capeknya kita cuma dikatain orang, cuma dicaci maki orang. Tapi ketika nanti kita punya uangnya, nggak akan ada yang berani ngata-ngatain kita. Jadi simple aja kayak gitu. Nah, kenapa harus Tiens? Saya bersyukur sekali karena sebelum jalan Tiens saya sempat pernah juga di network marketing yang lain ya kan teman-teman semuanya. Jadi pada waktu itu kenapa saya bersyukur sekali di sini, karena di sini itu benar-benar ada support systemnya One Vision. Benar-benar saya tahu produknya bagus banget. Pertama produknya jelas, produknya kita benar-benar bagus banget dan banyak banget yang butuh juga kayak gitu. Nggak usah diragukan lagi lah untuk masalah produk, kita best seller lah katakanlah ya. Dan yang kedua yang saya bersyukur banget di sini adalah karena saya punya support system, yang ada support system One Vision itu yang benar-benar nyediain event-event yang saya dulunya itu anaknya nggak suka ngomong sama orang, yang benar-benar kalau ngomong di depan umum ya bisa, cuma nggak bisa yang gimana-gimana kayak gitu. Dan dari One Vision juga saya mau wujudin salah satu impian saya dulu tuh pengen jadi kayak motivator. Jadi saya suka cerita ke orang tentang kisah hidup saya, perjalanan. Tapi kalau dulu siapa yang mau dengerin ya kan, seorang anak beasiswa yang nggak punya uang ini kayak gitu. Tapi dari bisnis ini kayak alhamdulillahnya juga pengembangan dirinya itu benar-benar dapat. Dan kayak di bisnis ini juga diajarin tentang kayak audio positif, dan juga di bisnis ini tuh jadi ketika saya ngedown pun saya tuh sering kayak ngedengerin Netpi yang ternyata perjuangan saya tuh belum ada apa-apanya loh. Kayak misalkan orang-orang yang sudah berbicara di Netpi yang sudah jalan bisnis ini lebih lama dari saya itu perjuangannya itu jauh lebih menyakitkan dari saya kayak gitu. Jadi saya harusnya itu lebih bersyukur karena perjuangan saya itu cuma sekedar sampai sini, nggak harus sampai yang dilewatin sama mentor-mentor yang ada di Netpi kayak gitu. Nah terus selanjutnya ada satu lagi yaitu buku. Jadi saya dulu itu suka baca buku, tapi buku-buku novel kayak gitu-gitu yang nggak bermanfaat banget lah kayak gitu. Nah sekarang dari bisnis ini juga kayak banyak banget kita diarahin buat ini loh, kalau misalkan kamu itu pengen tahu sifatnya seseorang kayak gitu-gitu, ada buku namanya Personality Plus. Kalau misalkan kamu pengen keuanganmu itu bagus kayak gitu-gitu, bisa baca Cash Flow Quadrant. Bahkan kayak misalkan kemarin saya baca ulang lagi Cash Flow Quadrant karena saya tuh bingung kayak keuangan saya tuh harusnya kayak gimana sih, saya harus beli apa dulu, saya harus ini tuh benar atau enggak. Maksudnya di bisnis ini saya bukan cuma dapat tentang uang aja, tapi gimana caranya kamu mengelola uangmu, gimana caranya kamu mengelola manusia, gimana caranya kamu mengelola diri sendiri juga kayak gitu. Nah itu yang benar-benar nggak saya dapetin di mana-mana kayak gitu. Kan nggak mungkin di sekolah kita diajarin moral untuk kita gimana caranya untuk aset kita jalan, nggak mungkin kayak gitu. Nah terus kenapa harus Tian juga, karena di sini ada mentornya. Jadi benar-benar saya itu tipe anak yang emang bandel sih kadang, tapi kadang itu ada yang perlu nge-reminder saya kayak gitu. Dan kalau misalkan yang nge-reminder itu cuma kayak orang sekitar saya kayak enggak lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan mentor, enaknya di sini konsultasinya itu bisa kayak seumur hidup, dan mentor itu bisa yang ngertiin kita kayak gitu. Jadi kadang ada yang aduh enak ya punya mentor kayak gitu. Saya bukan cuma dapat produk aja, saya bukan cuma dapat sekolah bisnisnya aja, katakanlah kurikulum kalau di kampus, tapi ada dosennya yang udah tahu dan udah berpengalaman. Jadi saya tinggal belajar aja sama beliau, tinggal manut aja sama beliau. Di mana lagi kita bisa dapat mentor gratis loh dari awal bergabung sampai dengan sekarang. Dan enaknya lagi yang saya kagum lagi adalah nggak ada mentor yang mau kita itu sengsara kayak gitu. Maksudnya kalau di luaran sana kita itu pasti ada sodok-sodokan untuk semakin maju ke atas kayak gitu, tapi di sini kita sama-sama bareng buat naik ke atas, dan itu yang nggak kita dapetin di mana-mana kayak gitu. Itu sih yang benar-benar kenapa harus network marketing gitu. Wow, iya. Wah itu udah, kalau ini yang belum, teman-teman yang belum join, kalau nggak dengerin nggak join ya kebangetan ini ya berarti ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Ferry, pertanyaan terakhir. Dari semua pencapaian saat ini, Ya. udah punya mobil, udah wisuda pakai mobil sendiri, udah umur bareng orang tua, keluar negeri udah udah berapa negara sekarang? 5 atau 6 negara kayaknya. 6 atau 7 5-6 negara ya. 5-6 negara. Insya Allah akan terus bertambah terus tuh sepertinya ya. Dan ya lifestyle, bantu orang tua dan lain-lain. What's next? Apa nih untuk Ferry Noviana setelah ini? Apa gambaran besar pencapaian yang pengen dicapai lagi habis ini? gambaran yang pengen dicapai kalau dari segi bisnis,
GL God Lion, jadi ada salah satu peringkat di kita itu ada peringkatnya. Saya pengen kayak aduh kalau keren nih kalau misalkan nanti misal sudah menikah atau apa dipanggilnya kayak God Lion Ferry Noviana AMDAK gitu. Wah, wis. Jadi bukan cuma diploma akuntansi tapi di depannya ada God Lion loh ini kayak gitu. Dan cash reward sih kayak gitu karena beberapa kali miss cash reward tapi saya tahu memang belum waktunya sama saya kurang usahain juga. Jadi saya pengennya nextnya saya benar-benar 2024 pengen banget ngusahain banget buat cash reward banget kayak gitu. Dan untuk materinya pengen ya mintanya juga pengen rumah ya teman-teman semuanya. Jadi Oh. amin kayak gitu, semoga Amin. segera bisa terwujud. Amin gitu. Amin ya, semoga kita doakan ya yang nonton malam hari ini udah dapat value-nya, kita kembalikan Bu Ferry dengan doa yang terbaik. Semoga apa yang impikan ya dalam waktu dekat ini bisa terwujud, dilancarkan ya. God Lion punya rumah, cash reward, wow luar biasa. Oke, thank you, makasih banyak ya Bu Ferry. Malam hari ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrol banyak banget value-nya, padat ya. Padat banget ya. Nanti yang belum sempat nonton dari awal, insya Allah ada recordingnya di YouTube Sarjana Jutawan. Thank you, makasih banyak Bu Ferry ya. Nanti kita ngobrol lagi. Good luck, go God Lion nih. Sip, silakan kalau mau lanjut. Oke. Bye-bye semua. Oke, luar biasa teman-teman ya, sharing dari Bu Ferry Noviana tadi ya, yang bagi yang belum nonton dari awal atau terlambat masuk, nanti recordingnya akan saya post di video lagi di YouTube Sarjana Jutawan paling 1-2 hari ke depan karena perlu diedit dulu ya. Tapi yang terpenting kalau saya obrolan malam hari ini cuman sekedar buat kita nambah value, buat kita nambah masukan, tapi pada akhirnya ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jadi ya nggak jadi apa-apa gitu ya, ilmunya dapat, tinggal aksinya yang dibanyakin, actionnya yang dibanyakin. Tadi ada banyak pertanyaan yang masuk, mungkin gak sempat kita jawab ya. Nanti next time di next live coba nanti kita bakal jawab satu persatu, atau mungkin langsung di kolom komentar nanti kita jawab lewat story. Oke, thank you semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan see you next time.